Andi turun dari bus antar kota di Terminal Subang pukul 3 sore. Udara panas, debu jalanan menempel di sepatu lusuhnya. 2 tahun di Jakarta cuma memberi tumpukan tagihan dan rekening kosong. Rumah warisan ibunya di Kampung Cigadung, Desa Cipundei, sudah masuk daftar sita BRI. 400 juta rupiah. Angka itu terlalu besar untuk otaknya yang cuma lulus SMA. Ia jalan kaki melewati pasar sore. Bau ikan asin dan gorengan bercampur asap knalpot. Orang-orang melirik tas jinjingnya yang sobek. Andi tidak peduli. Pikirannya penuh bayangan surat peringatan dari bank. Surat terakhir datang kemarin. 3 hari lagi rumah disita. Ia sudah coba pinjam ke saudara, ke tetangga, bahkan ke rentenir. Semua menolak. "Kamu judi online lagi, Ngadut," kata kakak iparnya. Benar, slot dan togel online sudah menelan gajinya selama 18 bulan. Malam itu, Andi duduk di teras rumah kayu. Atap bocor di 2 titik, air hujan menetes ke ember plastik. Ia buka ponsel, baterai tinggal 7%. Scroll TikTok tanpa tujuan. Video pertama, dukun di Karawang janji lunaskan hutang dalam 7 hari. Video kedua, orang Subang cerita pesugihan di Alas Roban. Video ketiga, iklan WhatsApp, tulisan putih di latar hitam. Pesugihan aman, lunas 1 malam, Subang, no resiko. Chat 0821 XXXXX. Andi berhenti scroll, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu pesugihan itu haram, tapi rumah ini satu-satunya peninggalan ibu. Ia buka chat WhatsApp, jari gemetar mengetik, "Beneran lunas 1 malam Ki." Balasan masuk dalam 3 detik. Datang Jumat Kliwon, bawa kain kafan bekas, Alas Roban, jam 11 malam, jangan telat. Andi matikan ponsel. Ia tahu Jumat Kliwon besok malam. Kain kafan, ia ingat ada kain putih bekas di gudang, dulu dipakai nenek sebelum dikubur. Malam itu ia tidak tidur, hanya duduk di kursi plastik menatap foto ibunya di dinding. Foto buram, ibu tersenyum pakai kebaya. Pagi harinya, Andi ke pasar pagi. Ia jual gelang emas peninggalan ibu seharga 3 juta. Uang itu cukup buat bensin motor butut dan beli sesajen. Daftar belanja dari dukun, ayam cemani 1 ekor, kembang 7 rupa, kemenyan dan darah ayam 1 gelas. Ia ke tukang ayam langganan. Ayam cemani harganya mahal, tapi penjual kasih diskon karena kenal ibunya dulu. Siang hari, Andi ke kuburan desa. Ia buka gudang kecil di belakang rumah, bau kapur barus dan debu. Kain kafan masih terlipat rapi di kotak kayu. Kain itu sudah kuning, ada noda coklat di ujungnya. Andi masukkan ke tas. Ia tidak berani lihat lama-lama. Malam menjelang. Langit Subang mendung. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Andi mandi pakai sabun colek biasa.
Ia sholat maghrib di musola dekat rumah, tapi pikirannya kosong. Setelah Isya, ia nyalakan motor Honda Revo tahun 2008. Bensin tinggal 1/4 tangki. Ia berhenti di warung makan pinggir jalan, beli nasi bungkus dan air mineral. Pukul 10 malam, Andi mulai perjalanan. Jalan menuju Alas Roban gelap gulita. Lampu motornya redup, hanya menyinari aspal retak 10 meter ke depan. Ia lewati perkebunan teh, sawah, dan kampung-kampung kecil. Sesekali anjing desa menggonggong, bau tanah basah dan daun teh basah masuk ke hidung. Alas Roban berada di ujung desa Cigadung, hutan kecil tapi angker. Pohon beringin tua berdiri di tengah, akarnya menjuntai sampai tanah. Warga bilang pohon itu sudah ada sejak zaman Belanda. Andi parkir motor di pinggir jalan tanah. Ia matikan mesin. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Ia buka tas, keluarkan ayam cemani yang diikat kakinya. Ayam itu diam saja, seperti tahu nasibnya. Kembang 7 rupa dibungkus koran, kemenyan dalam kantong plastik, kain kafan dilipat kecil. Andi cek ponsel, sinyal hilang timbul. Ia kirim pesan ke dukun. Saya sudah di depan Alas Roban. Balasan masuk. Tunggu di bawah beringin, jangan nyalakan senter. Andi jalan masuk hutan, tanah licin karena gerimis tadi sore. Sepatunya masuk lumpur. Ia pegang pohon-pohon kecil agar tidak jatuh. Bau kemenyan sudah tercium dari kejauhan. Ada cahaya kecil di tengah hutan, lampu minyak mungkin. Ia sampai di pohon beringin raksasa, diameter batangnya 2 meter, akar menjalar seperti ular. Di bawah pohon ada tikar pandan, di atas tikar dulang anyaman berisi sesajen. Ayam cemani lain sudah disembelih, darahnya ditampung di gelas beling, kembang tersebar, kemenyan mengepul. Seorang pria duduk bersila, kurus, jenggot putih panjang, pakai sarung dan baju koko lusuh. Ia angkat kepala, matanya tajam seperti bisa lihat sampai ke dalam perut Andi. "Kamu Andi," suara pria itu serak. Andi mengangguk, ia mengangguk. Ia letakkan tas di tanah. Duduk. Andi duduk di depan pria itu. Tikar pandan dingin di bokong. "Nama saya Pak Ki Gendeng. Kamu sudah bawa kain kafan?" Andi buka tas, keluarkan kain kuning itu. Pak Ki Gendeng pegang kain, cium baunya, lalu angguk. "Bagus, ini kain orang soleh, jin suka."
Andi menelan ludah. Ia lihat sekeliling. Hutan gelap hanya diterangi lampu minyak kecil. Angin berhembus pelan, daun beringin bergoyang. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Mungkin radio di kampung sebelah. "Kamu tahu aturannya?" tanya Pak Ki. Andi geleng. "Malam ini kamu tidur di sini. Mata ditutup kain kafan. Jangan buka sebelum subuh. Ada wanita datang. Namanya Sundel Bolong. Dia yang akan lunaskan hutangmu. Tapi kamu harus kasih apa yang dia minta. 1 malam cukup." Andi mengangguk pelan. Ia tahu apa yang diminta. Tubuhnya gemetar. "Kalau kamu buka mata sebelum waktunya, kontrak batal. Hutangmu balik, ditambah bunga 100 kali lipat, dan jin akan ambil nyawa keluargamu satu persatu." Andi menunduk. Ia ingat foto ibunya di dinding. "Saya setuju, Ki." Pak Ki Gendeng ambil gelas beling berisi darah ayam. Ia tuang sedikit ke tanah, lalu minum sisanya. Ia keluarkan pisau kecil dari sarungnya, potong jari telunjuknya sendiri. Darah menetes ke sesajen. "Sekarang giliranmu." Andi ulurkan tangan. Pisau dingin di kulitnya. Sayatan kecil, darah keluar. Pak Ki Gendeng campur darah Andi dengan sesajen. "Mantra akan saya baca jam 1 malam. Kamu tidur dulu, jangan mikir apa-apa." Pak Ki Gendeng berdiri. Ia ambil kemenyan, taburkan ke api kecil. Asap putih mengepul, bau harum tapi menusuk. Andi selonjoran di tikar. Pak Ki Gendeng tutup mata Andi dengan kain kafan. Bau kapur barus masuk hidung. Tidur. Andi berbaring, tanah dingin di punggung. Ia dengar Pak Ki Gendeng berjalan menjauh. Langkahnya pelan, lalu hilang. Hanya suara jangkrik dan angin. Ia coba tidur, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia ingat tagihan BRI. Ia ingat rumah ibunya. Ia ingat kain kafan di matanya. Jam berlalu. Ia tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba angin berubah dingin. Bau amis menusuk hidung, seperti ikan busuk. Kain kafan di matanya terasa basah. Ia ingin buka mata, tapi ingat peringatan Pak Ki. Ia tetap diam. Suara langkah pelan mendekat, sandal japit di tanah. Lalu suara perempuan, lembut tapi dingin. "Andi." Ia tidak berani jawab. Tubuhnya kaku. "Andi, aku datang." Bau amis semakin kuat. Ada yang duduk di sampingnya, dingin. Tangan lembut menyentuh pipinya. Jari-jari panjang, kuku tajam. "Aku tahu kamu butuh uang. Aku bantu. Tapi kamu harus kasih aku sesuatu." Andi mengangguk pelan. Ia tahu apa yang diminta. Bagus. Tangan itu pindah ke dadanya, lalu ke perut, lalu lebih ke bawah. Andi gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti ditahan akar. Malam itu, di bawah pohon beringin alas roban, kontrak ditandatangani.
bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan nafsu. Subuh datang. Azan dari masjid desa terdengar samar. Kain kafan terlepas sendiri. Andi buka mata. Hutan kosong. Sesajen hilang. Pak Ki Gendeng tidak ada. Hanya bekas darah di tanah. Ia bangun. Kakinya lemas. Ia jalan ke motor. Ponselnya bergetar. Notifikasi BRI. 500 juta rupiah masuk PT Berkah Abadi. Andi tersenyum, tapi senyumnya kaku. Di lehernya ada bekas cakar, 5 garis merah, masih berdarah. Ia tidak ingat kapan terluka. Andi sampai di rumah pukul 6 pagi. Langit Subang masih abu-abu. Kabut tipis menyelimuti kampung Cigadung. Motornya diparkir sembarangan di halaman. Ia masuk rumah, kunci pintu, lalu langsung ke kamar mandi. Air dingin dari ember plastik menyiram tubuhnya. Bekas cakar di leher masih perih. Ia gosok pakai sabun colek sampai kulitnya merah, tapi noda darah kering tidak hilang. Ia pakai baju koko bersih, lalu duduk di ruang tamu. Ponsel di tangan, saldo BRI masih menunjukkan 500 juta rupiah. Ia buka aplikasi mobile banking. Transfer masuk jam 4.17 pagi. Pengirim PT Berkah Abadi. Keterangan pembayaran proyek. Andi tahu itu bohong. Tidak ada proyek. Ia cek mutasi. Uang itu langsung masuk rekening tabungannya. Ia transfer 400 juta ke rekening pinjaman BRI. Status langsung berubah, lunas. Sisa 100 juta ia biarkan di tabungan. Ia matikan ponsel lalu tidur di kasur tipis. Tubuhnya capek, tapi matanya susah merem. Setiap kali hampir tidur, bau amis masuk hidung. Siang hari, Andi bangun, perut lapar. Ia ke warung makan depan gang. Nasi goreng spesial dan es teh. Pemilik warung, Bu Neneng, melirik leher Andi. Bekas cakar sudah membiru. Kena kucing liar yandut, tanya Bu Neneng. Andi cuma angguk. Ia makan cepat, bayar pakai uang kertas 100.000 baru. Uang itu masih wangi tinta bank. Sore hari, Andi ke kantor BRI Cabang Subang, gedung 2 lantai di Jalan Dangdeur. Ia antri di customer service, petugas perempuan muda memeriksa data. Pinjaman Bapak sudah lunas pagi ini. Sertifikat rumah akan dikirim dalam 7 hari kerja. Andi angguk. Ia keluar kantor, udara panas tapi badannya dingin. Di parkiran ia lihat motor bututnya. Ia putuskan beli motor baru. Ia ke dealer Honda di Jalan Oto Iskandar Dinata. Salesman ramah, tawarin Honda Beat terbaru, warna hitam, harga 30 juta. Andi bayar cash, uang 100.000 baru dari ATM. Salesman kaget tapi senang. Motor langsung dibawa pulang. Andi tinggalkan Revo lama di dealer, tukar tambah 800.000. Ia pulang naik Beat baru, mesin halus, bau plastik baru.
Malam pertama dengan uang. Andi ke Mall Subang City, beli baju kaos, celana jeans, sepatu sneakers, lalu makan di food court, steak ayam dan milkshake. Ia foto makanan, upload ke Instagram, caption, "Alhamdulillah rejeki." Teman SMA-nya langsung komentar, "Dari mana duitnya, Ndut?" Andi balas, "Warisan, bohong." Pulang malam, Andi parkir motor di halaman. Rumah kayu masih sama, atap bocor, dinding retak. Tapi sekarang ia punya uang. Ia rencanakan renovasi, besok cari tukang. Ia masuk kamar, nyalakan lampu neon, cermin dinding buram. Ia lihat pantulan dirinya, bekas cakar di leher sudah jadi garis hitam. Ia pakai jaket hoodie, tutupi leher. Malam kedua, Andi tidur jam 11, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar masuk lewat celah jendela. Ia mimpi kembali ke alas roban, pohon beringin besar, wanita berpakaian putih berdiri di bawah pohon, perutnya buncit. Ia pegang perut lalu lihat Andi, matanya hitam pekat. Ia buka mulut tapi tidak ada suara, hanya bau amis. Andi bangun kaget, jam 2 malam, keringat dingin. Ia nyalakan lampu, kamar kosong. Pagi hari, Andi ke pasar, beli cat tembok, semen dan genteng baru. Ia bayar tukang bangunan langganan tetangga, Pak Ujang, tukang batu dari kampung Cijambe. "Mulai besok, Pak, rumah saya direnovasi total." Pak Ujang angguk. Ia lihat leher Andi, tapi tidak tanya. Hari ketiga, renovasi mulai. Pagi-pagi tukang datang, palu, bor, dan gergaji berisik. Andi keluar rumah, naik beat baru. Ia ke coffee shop di Jalan Pemuda, kopi susu gula aren. Ia duduk di sudut, buka laptop second yang baru dibeli. Ia buka situs judi online, jari gemetar. Ia ingat janji sendiri, tidak main lagi. Tapi godaan besar. Ia buka dompet digital, saldo sisa 60 juta. Ia deposit 10 juta, main slot, menang 5 juta, lalu kalah 7 juta. Ia tutup laptop, jantung berdegup. Malam keempat, Andi tidur lebih awal, tapi mimpi datang lagi. Kali ini wanita itu lebih dekat. Ia duduk di tepi kasur, rambut panjang menutupi wajah. Tangan dingin pegang bahu Andi. Ia bisik, tapi Andi tidak dengar apa-apa, hanya bau amis. Ia bangun jam 3 pagi. Ia ke kamar mandi. Cermin berembun. Ada tulisan, bukan kabut. Tulisan merah. "Kembali ke alas." Andi gosok cermin pakai handuk. Tulisan hilang, tapi bekasnya masih ada. Ia nyalakan semua lampu, tidur di ruang tamu dekat pintu. Hari kelima, renovasi hampir selesai. Dinding baru dicat putih, atap genteng baru. Andi bayar tukang full, sisa uang 50 juta. Ia ke bank lagi,
buka rekening deposito. Uang aman. Ia beli kulkas, televisi LED, dan spring bed baru. Rumah mulai terlihat layak. Malam ke-6, Andi undang teman SMA, 3 orang. Mereka makan sate kambing di halaman, minum es teh. Teman-temannya kaget lihat rumah baru. "Dari mana duitnya, Ndut?" tanya Dedi. Andi bilang warisan dari Jakarta. Mereka percaya. Mereka pulang jam 11. Andi cuci piring lalu tidur. Malam ke-7, Jumat Kliwon lagi. Andi lupa. Ia tidur jam 10. Mimpi datang lebih jelas. Wanita itu berdiri di depan pintu kamar. Perutnya besar. Ia pegang perut lalu buka baju. Ada lubang di punggungnya, bolong, dagingnya kosong. Ia jalan mendekat. Andi ingin lari, tapi kakinya terpaku. Wanita itu pegang leher Andi. Bekas cakar terasa panas. Ia buka mulut, gigi tajam. Lalu Andi bangun. Jam 1 malam, ia duduk di kasur. Napas tersengal. Ia lihat cermin. Tulisan lagi. Kali ini lebih besar. Malam ini. Andi panik. Ia nyalakan lampu. Kamar kosong, tapi bau amis kuat. Ia buka lemari, pakai jaket tebal. Ia ambil kunci motor. Ia keluar rumah. Motor dinyalakan. Ia tancap gas. Jalan gelap. Ia tahu kemana. Alas Roban. Ia sampai jam 1:30. Pohon beringin sama, tapi sesajen tidak ada. Tikar pandan tidak ada, hanya tanah kosong. Andi turun dari motor. Ia jalan ke pohon, tangan gemetar. Ia lihat tanah, ada bekas darah kering. Ia jongkok, sentuh tanah, dingin. Tiba-tiba angin kencang. Daun beringin bergoyang, bau amis menusuk. Andi lihat ke belakang. Wanita itu berdiri 3 meter darinya. Pakaian putih kotor, rambut menutupi wajah, perut buncit. Ia angkat kepala, matanya hitam. Ia jalan pelan, kaki tidak menyentuh tanah. Andi mundur, punggungnya kena pohon. Ia tidak bisa lari. Wanita itu semakin dekat. Tangan dingin pegang bahu Andi. Jari masuk ke jaket. Bekas cakar terasa panas lagi. Wanita itu buka mulut, suara keluar, bukan suara manusia. "Andi, bayaran sekarang." Andi tutup mata. Ia ingat kontrak 1 malam, tapi sekarang malam ke-7. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru mulai. Tiba-tiba motornya mati sendiri, lampu padam,
Hutan gelap gulita, hanya suara angin dan bau amis. Andi buka mata. Wanita itu sudah di depannya. Wajahnya dekat, napas dingin. Ia pegang perut, lalu tarik tangan Andi, taruh di perutnya. Ada yang bergerak di dalam, bukan bayi, bukan manusia. Andi menjerit, tapi tidak ada suara. Hutan menelan jeritannya. Wanita itu tersenyum, gigi tajam. Lalu ia tarik Andi ke dalam tanah. Akar beringin melilit kaki, tangan, leher. Andi tenggelam. Tanah masuk mulut, hidung, mata. Pagi harinya, motor Beat baru terparkir rapi di bawah pohon beringin. Kunci masih di kontak, helm tergantung di stang, dompet Andi di jok, isinya utuh, ponselnya mati, layar retak. Polisi datang siang hari, warga bilang Andi hilang. Mereka cari di hutan, tidak ada jejak, hanya bekas lumpur di sepatu dan bau amis yang masih menempel di udara. Rumah Andi dikunci rapat, renovasi selesai, tapi kosong. Tukang ujang bilang uangnya sudah dibayar, tapi orangnya mana? Tidak ada yang tahu. Hanya satu hal pasti, di cermin kamar mandi, tulisan merah masih ada. Pagi setelah Andi hilang, kampung Cigadung mulai ramai. Polisi dari Polsek Cipeundai datang pukul 9. 2 mobil patroli dan 1 truk kecil. Mereka parkir di depan rumah Andi. Pak Kades, Bapak Haji Maman sudah menunggu di teras. Warga berkumpul di pinggir jalan. Anak-anak dilarang mendekat. Motor Beat baru Andi sudah dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Helm, dompet, dan ponsel disimpan dalam kantong plastik transparan. Polisi masuk ke alas roban, 10 orang. Mereka bawa senter besar, tali, dan anjing pelacak. Hutan masih gelap meski matahari sudah naik. Kabut tipis menempel di daun teh. Anjing pelacak menggonggong keras di dekat pohon beringin, lalu mundur ketakutan. Ekornya masuk ke perut. Polisi gali tanah di bawah pohon, kedalaman 1 meter. Tidak ada apa-apa, hanya akar beringin dan batu kecil. Bau amis masih ada, tapi lebih samar. Siang hari, polisi pulang. Laporan resmi, orang hilang, dugaan bunuh diri. Warga tidak percaya. Mereka tahu Andi baru lunas hutang, rumahnya baru direnovasi, motor baru. Tidak masuk akal bunuh diri. Malam itu, Pak Kades kumpulkan warga di balai desa. Lampu neon kuning, kursi plastik penuh, bau kopi tubruk dan kue kering. Pak Kades berdiri di depan, ia pegang mikrofon tua. Suara serak, ia ceritakan kejadian, motor ditemukan, Andi hilang, polisi tidak temukan jejak.
Ia minta warga jangan masuk alas roban malam-malam, terutama Jumat Kliwon. Warga angguk, tapi mata mereka penuh curiga. Ada yang bisik-bisik, itu pesugihan. Andi ritual sama Pak Ki Gendeng, sundel bolong balik nagih. Malam pertama tanpa Andi, rumahnya dikunci polisi. Garis polisi kuning melintang di pintu, tapi lampu dalam rumah menyala sendiri jam 12. Warga lewat jalan depan lihat lampu ruang tamu, kamar, dapur. Padahal listrik rumah itu sudah diputus PLN karena belum dibayar 2 bulan. Tetangga sebelah, Bu RT, lapor ke Pak Kades. Mereka datang berlima, bawa senter dan golok. Pintu terkunci, tapi dari celah jendela terlihat bayangan bergerak, tinggi, rambut panjang. Warga lari, tidak ada yang berani masuk. Hari kedua, tukang ujang datang ke rumah Andi. Ia mau ambil alat yang tertinggal, bor listrik dan tangga lipat. Ia buka pintu belakang, bau amis kuat. Ia masuk dapur, lantai baru masih mengkilap, tapi di dinding ada coretan, bukan cat, bukan spidol, coretan merah tinggi 2 meter, tulisan besar, kembali. Ujang foto pakai ponsel, ia kirim ke grup WhatsApp kampung. Dalam sejam, semua warga tahu. Malam hari, anak-anak mulai sakit. 3 anak SD di RT 02 demam tinggi, badan panas, mata merah. Mereka bilang mimpi buruk, mimpi wanita putih di tepi sawah. Wanita itu pegang perut buncit, lalu tarik anak-anak ke dalam air. Orang tua panik, mereka bawa ke puskesmas. Dokter bilang demam biasa, tapi obat tidak manjur. Anak-anak tetap demam sampai subuh. Hari ketiga, warga mulai was-was. Mereka ingat Andi pernah cerita ke Dedi, teman SMA-nya. Andi bilang ritual di alas roban. Dedi ceritakan ke polisi, tapi polisi bilang itu takhayul, tidak bisa jadi bukti. Dedi datang ke rumah Andi. Ia bawa ustadz dari Masjid Besar Subang, Ustadz Somad, jenggot putih, bawa Al-Quran dan air Zam-Zam. Mereka masuk rumah jam maghrib, lampu masih menyala sendiri. Ustadz Somad baca ayat kursi, suara lantang, tapi lampu berkedip-kedip. Bau amis masuk ruangan. Dedi pegang tasbih, tangan gemetar. Ustadz buka kamar Andi. Kasur baru masih rapi, tapi di cermin kamar mandi tulisan merah bertambah. Sekarang ada 2 baris. Kembali ke alas, anakmu selanjutnya. Ustadz Somad keluar rumah. Ia bilang ke warga, ini bukan manusia, ini jin penunggu. Ritual pesugihan Andi mengganggu kontrak lama. Jin marah, kutukan menyebar. Ia minta warga salawatan tiap malam. Jangan keluar rumah setelah maghrib, tutup pintu rapat.
Malam keempat, listrik kampung padam total. PLN bilang trafo rusak, tapi trafo di kampung sebelah normal. Gelap gulita, hanya lampu emergensi dan senter. Warga kumpul di masjid, pria, wanita, anak-anak, salawatan sampai subuh. Tapi di luar masjid, suara aneh seperti tangis bayi, lalu tawa perempuan, lalu langkah sandal japit di aspal. Warga lihat dari jendela, tidak ada apa-apa, hanya kabut. Hari kelima, Pak Kades hubungi dukun lain, bukan Pak Ki Gendeng. Nama dukun baru Mbah Suro dari Kecamatan Purwadadi. Mbah Suro datang naik motor tua, bawa tas kain hitam, isinya kemenyan, garam kasar, dan air kunyit. Ia ke alas roban siang hari, sendirian, warga ikut dari jauh. Mbah Suro berdiri di bawah pohon beringin. Ia tabur garam, baca mantra Jawa kuno, lalu bakar kemenyan. Asap hitam naik, angin kencang, daun beringin bergoyang keras. Mbah Suro mundur, wajah pucat. Ia bilang ke Pak Kades, "Jin penunggu marah besar. Andi janji kasih nyawa, tapi lari. Jin sekarang nagih ke kampung, satu persatu, mulai dari anak kecil." Pak Kades tanya solusi. Mbah Suro bilang, bakar sesajen besar, 7 ayam cemani, 7 kain kafan di pohon beringin malam ini. Tapi harus ada yang rela jadi tumbal. Kalau tidak, kampung habis. Warga diam, tidak ada yang mau jadi tumbal. Mereka pulang, kunci rumah rapat, anak-anak dikurung di kamar, lampu emergensi menyala. Malam keenam, sesajen dibakar, tapi tanpa tumbal. Pak Kades pimpin, 7 ayam cemani disembelih, darah ditampung di dulang besar, kain kafan dibakar, api besar, bau daging dan kain terbakar. Warga lihat dari kejauhan, tapi angin berubah arah, asap masuk kampung, bau amis bercampur daging gosong, anak-anak batuk, orang tua muntah. Mbah Suro lihat ke pohon, wajahnya ketakutan. Ia lari, motornya mogok di tengah jalan. Ia jalan kaki keluar kampung. Malam ketujuh, Jumat Kliwon lagi. Kampung sepi, tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya kabut tebal. Warga tidur di masjid, pintu dikunci, jendela ditutup triplex. Tapi jam 1 malam, suara ketukan pelan di pintu belakang masjid. Lalu suara perempuan lembut, "Dedi, buka pintu." Dedi bangun. Ia tahu suara itu, suara Andi, tapi Andi sudah hilang. Ia lihat ke jendela, kabut tebal, tapi ada bayangan, tinggi, rambut panjang, perut buncit. Dedi pegang tasbih, tangan gemetar, ketukan berhenti, lalu suara tangis bayi dari dalam masjid, padahal tidak ada bayi.
Ustadz Somad bangun, ia baca ayat kursi keras-keras. Suara tangis hilang, tapi bau amis masuk dari ventilasi. Warga bangun, anak-anak menangis, orang tua panik. Mereka lihat ke langit-langit, ada noda merah menetes seperti darah, tapi tidak jatuh, hanya menetes di udara, lalu hilang. Pagi hari, kampung masih gelap, listrik belum nyala. Warga keluar masjid, jalanan basah, tapi tidak hujan. Di depan rumah Andi ada jejak kaki, telanjang, besar, tapi jari-jarinya panjang, tidak manusiawi. Jejak itu menuju alas roban, lalu hilang di pintu hutan. Pak Kades putuskan kampung dievakuasi. Warga pindah ke rumah saudara di kecamatan lain. Rumah Andi dibiarkan kosong. Motor Beat dibawa polisi. Tapi malam itu lampu rumah Andi menyala lagi. Dan di cermin kamar mandi tulisan baru. Pagi setelah evakuasi, kampung Cigadung jadi kota mati. Rumah-rumah terkunci, jendela ditutup tripleks. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan. Dedi berdiri di pinggir jalan. Ia pakai kaos oblong dan celana pendek, tasbih kayu di tangan kiri, ponsel di tangan kanan, baterai tinggal 30%. Ia lihat rumah Andi, lampu ruang tamu masih menyala, padahal listrik kampung mati total sejak 3 hari lalu. Dedi sudah 30 tahun, teman SMA Andi. Dulu mereka main bola di lapangan sawah. Sekarang ia kerja serabutan di pasar Subang. Ia tahu Andi ritual pesugihan. Ia yang ceritakan ke polisi. Tapi polisi bilang tak hayul. Sekarang ia menyesal. Ia hubungi Ustadz Somad lewat WhatsApp. Pesan masuk, saya datang jam 10, bawa garam kasar dan air zam-zam. Jam 10 tepat, Ustadz Somad datang naik motor Supra tua, baju koko putih, sarung hijau, tasbih besar di leher. Ia bawa tas kain hitam, isinya Al-Quran kecil, botol air zam-zam, garam kasar 1 kilogram, dan pisau lipat. Ia turun motor, wajah serius, jenggot putihnya berkibar ditiup angin. Mereka berdiri di depan rumah Andi. Dedi buka kunci polisi pakai kawat. Pintu berderit, bau amis langsung keluar. Lampu ruang tamu menyala redup, bohlam berkedip-kedip. Mereka masuk. Lantai keramik baru masih bersih, tapi di dinding coretan merah bertambah. Sekarang ada gambar pohon beringin, akar melilit orang kecil. Orang itu mirip Andi. Ustadz Somad buka tas. Ia tabur garam kasar di lantai, membentuk lingkaran. Lalu baca ayat kursi. Suara lantang, lampu berkedip lebih cepat, lalu mati total. Gelap, hanya cahaya dari luar masuk lewat jendela. Dedi nyalakan senter ponsel, cahaya putih. Mereka ke kamar mandi. Cermin masih ada tulisan, tapi sekarang berubah. Dedi, malam ini. Dedi mundur, kakinya kena ember, air tumpah. Ustadz Somad pegang bahu Dedi, tangan dingin. Mereka keluar rumah. Motor dinyalakan, menuju alas roban. Jalan ke hutan sepi, kabut tipis, bau tanah basah. Mereka parkir motor di pinggir.
jalan kaki masuk hutan. Tanah licin, sepatu Dedi masuk lumpur. Ustadz Somad bawa tas, senter di tangan. Pohon beringin sudah kelihatan. Batang besar, akar menjuntai. Bau amis kuat, seperti ikan busuk 3 hari. Mereka sampai di bawah pohon. Tanah masih ada bekas gali polisi. Lubang 1 meter, kosong. Ustadz Somad buka tas, keluarkan Al-Quran. Baca ayat-ayat ruqyah. Suara pelan tapi tegas. Dedi berdiri di belakang. Tasbih diputar cepat. Angin berhembus, daun beringin bergoyang. Tiba-tiba suara ketukan dari dalam tanah. Pelan lalu keras, seperti orang dikubur hidup-hidup. Ustadz Somad terus baca. Ia tabur garam ke lubang, lalu tuang air zam-zam. Tanah berasap, bau gosong. Suara ketukan berhenti, tapi bau amis makin kuat. Dedi lihat ke pohon. Ada bayangan di antara akar. Wanita putih, rambut panjang, perut buncit. Ia berdiri diam, tidak bergerak. Mata hitam menatap Dedi. Dedi pegang tasbih erat. Ustadz Somad lihat bayangan itu. Ia baca ayat lain, suara lebih keras. Bayangan wanita mundur. Masuk ke batang pohon, lalu hilang. Angin berhenti, hutan kembali sepi. Ustadz Somad duduk di tanah, napas tersengal, keringat di dahi. Mereka diam 5 menit, lalu Ustadz Somad buka tas lagi, keluarkan kemenyan. Ia bakar di batu kecil, asap putih naik. Ia baca mantra campur doa. Dedi bantu pegang kemenyan, asap masuk hidung, pahit. Mereka batuk pelan. Tiba-tiba tanah bergetar, pelan, lalu keras. Akar beringin bergerak seperti ular. 1 akar keluar dari tanah, melilit kaki Dedi. Dingin, basah, Dedi jatuh. Tasbih lepas. Ustadz Somad tarik pisau lipat, potong akar. Akar putus, cairan hitam keluar, bau busuk. Akar mundur ke tanah. Dedi bangun, kakinya lemas. Ustadz Somad tarik tangan Dedi. Mereka lari keluar hutan. Motor dinyalakan, tancap gas. Jalan tanah berlubang, motor goyang. Mereka sampai di jalan aspal, napas tersengal. Ustadz Somad parkir motor. Ia lihat ke belakang. Hutan gelap, tapi ada cahaya kecil di bawah pohon beringin. Lampu minyak seperti malam ritual Andi. Mereka ke masjid besar Subang, bukan masjid kampung. Masjid di jalan Dangder, besar, lampu terang. Ustadz Somad minta ruang khusus. Imam masjid kasih ruangan kecil di belakang. AC dingin. Mereka masuk, pintu dikunci. Ustadz Somad buka Al-Quran lagi, baca sampai maghrib. Dedi duduk di sudut, kakinya masih dingin, bekas lilitan akar membiru.
Malam datang, mereka tidur di masjid, tikar tipis, lampu dimatikan. Tapi jam 1 malam, suara ketukan lagi di pintu ruangan, pelan, lalu suara perempuan. Dedi bangun, ia lihat pintu. Kayu jati tebal, tapi ada bayangan di bawah celah pintu. Kaki telanjang, jari panjang. Ustadz Somad bangun, ia baca ayat kursi. Suara ketukan berhenti, bayangan hilang, tapi bau amis masuk dari ventilasi. Pagi hari, mereka keluar masjid. Ustadz Somad hubungi Mbah Suro, dukun dari Purwadadi. Mbah Suro angkat telepon, suara lelet. Jin penunggu sudah pindah, bukan di pohon lagi, sekarang di tubuh Andi. Andi jadi wadah. Kalau mau selesai, bakar tubuh Andi. Kalau tidak, kutukan lanjut ke Subang Kota. Ustadz Somad matikan telepon. Ia lihat Dedi, wajah pucat. Mereka tahu tubuh Andi tidak ditemukan, tapi kutukan sudah menyebar. Malam ini, Jumat Kliwon lagi. Mereka putuskan kembali ke alas roban. Kali ini bawa bensin, korek api, dan doa terakhir. Siang hari, mereka ke pom bensin, beli bensin 5 liter, botol plastik besar, lalu ke toko bangunan, beli cangkul dan sekop. Mereka simpan di bagasi motor, lalu ke warung makan, nasi padang, makan banyak. Tenaga harus kuat. Sore hari, langit mendung, petir di kejauhan. Mereka ke alas roban. Kali ini siang, tapi hutan tetap gelap. Kabut tebal. Mereka parkir motor, bawa cangkul, sekop, bensin, jalan masuk hutan. Tanah basah, sepatu masuk lumpur. Mereka sampai di pohon beringin. Ustadz Somad gali tanah. Lubang polisi masih ada. Ia gali lebih dalam, 2 meter, 3 meter. Dedi bantu, keringat bercucuran. Tiba-tiba cangkul kena sesuatu, keras, bukan batu. Dedi gali pakai tangan, tanah hitam, lalu kelihatan tangan manusia, pucat, kuku panjang, jari kurus. Mereka tarik tubuh Andi, telanjang, kulit pucat, mata terbuka, hitam pekat, perut buncit seperti hamil, tapi bukan. Ada yang bergerak di dalam. Mereka taruh tubuh di tanah. Ustadz Somad baca doa, lalu tuang bensin seluruh tubuh. Bau bensin kuat. Dedi nyalakan korek, api kecil, lalu lempar ke tubuh. Api menyala besar, tubuh Andi terbakar, bau daging gosong, tapi juga bau amis. Asap hitam naik, angin kencang, pohon beringin bergoyang. Tiba-tiba
Suara jeritan dari dalam api. Suara Andi, tapi bukan manusia. Suara campur tangis dan tawa. Api makin besar, tubuh meleleh, tulang hitam, tapi perut masih utuh, bergerak lalu pecah. Keluar cairan hitam seperti darah, lalu asap. Api padam sendiri, hanya abu. Ustadz Somad tabur garam ke abu, lalu air zam-zam. Tanah berasap, bau hilang. Hutan sepi, mereka duduk di tanah, napas tersengal. Tangan gemetar, malam datang, mereka keluar hutan, motor dinyalakan, pulang ke masjid, lampu kampung menyala lagi, PLN normal, warga mulai kembali, rumah Andi lampunya mati, cermin kamar mandi bersih. Tidak ada tulisan, tapi di pohon beringin ada bekas baru, lingkaran hitam seperti luka bakar, dan di tanah ada tulisan kecil, bukan darah, bukan cat, tulisan abu. Pagi setelah pembakaran, Kampung Cigadung mulai hidup kembali. Listrik menyala stabil, anak-anak bermain di jalan, ayam berkeliaran, warga membuka pintu rumah, bau kopi tubruk keluar dari dapur. Tapi suasana masih tegang, semua tahu tubuh Andi sudah dibakar, abu ditanam di lubang yang sama. Ustadz Somad bilang kutukan selesai, tapi Dedi tidak yakin. Bekas lilitan akar di kakinya masih membiru. Malam sebelumnya ia mimpi lagi. Wanita putih berdiri di ujung kasur, perutnya rata, tapi matanya masih hitam. Ia pegang abu di tangan, lalu tabur ke wajah Dedi. Dedi bangun pagi, ia ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ustadz Somad pimpin, suara imam lantang. Setelah salam, Ustadz Somad pegang bahu Dedi, tangan hangat. Ia bisik supaya Dedi istirahat, jangan ke alas roban lagi. Dedi angguk, tapi pikirannya penuh. Ia tahu ada yang salah. Tulisan abu di tanah. Terima kasih Dedi, itu bukan akhir. Siang hari, Dedi ke rumah Andi sendirian. Pintu masih terkunci. Ia buka pakai kawat lagi. Bau gosong samar, lampu mati total. Ia nyalakan senter ponsel. Ruang tamu kosong, dinding coretan merah sudah hilang. Tapi di lantai ada jejak abu membentuk lingkaran kecil. Di tengah lingkaran ada benda kecil, hitam. Dedi jongkok, itu gigi manusia. Kecil, bukan gigi Andi, gigi susu, seperti gigi anak SD. Dedi masukkan gigi ke kantong plastik. Ia ke kamar mandi, cermin bersih,
tapi di wastafel ada noda hitam seperti darah kering. Ia buka keran, air keluar, tapi airnya keruh, bau amis. Ia tutup keran cepat, lalu keluar rumah. Kunci pintu, motor dinyalakan. Ia ke rumah Ustadz Somad di kampung Cijambe. Ustadz Somad sedang di teras baca Al-Quran. Ia lihat Dedi, wajah serius. Dedi kasih kantong plastik. Ustadz buka, lihat gigi. Ia pegang, dingin, lalu taruh di meja. Ia buka Al-Quran, baca ayat tertentu, lalu tutup buku. Ia bilang, "Itu gigi tumbal, bukan Andi. Jin ambil gigi anak kampung. Kutukan tidak selesai, hanya pindah." Malam datang, Jumat Kliwon ketiga. Dedi tidur di rumah Ustadz Somad. Kamar tamu kecil, kasur tipis, lampu neon kuning. Ia coba tidur, tapi jam 12 suara ketukan lagi di jendela. Pelan, lalu suara anak kecil, "Om Dedi, buka." Dedi bangun, jendela ditutup gorden, tapi gorden bergerak seperti ada angin, padahal jendela rapat. Ia nyalakan lampu, kamar kosong, tapi di lantai ada jejak kaki kecil, basah, lumpur hitam, jejak menuju pintu, lalu hilang. Ustadz Somad masuk kamar, bawa Al-Quran. Ia lihat jejak, wajah pucat. Ia buka pintu, koridor gelap. Tapi di ujung koridor ada bayangan kecil, anak laki-laki, umur 7 tahun, pakaian sekolah SD, tapi wajah pucat, mata hitam. Ia pegang perut, lalu jalan pelan ke kamar. Ustadz Somad baca ayat kursi, bayangan mundur, masuk dinding, lalu hilang. Pagi hari, mereka ke puskesmas, cek anak-anak yang pernah demam. 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dokter bilang sehat, tapi Dedi lihat gigi mereka. Gigi susu depan hilang, padahal kemarin masih ada. Orang tua bingung. Anak-anak bilang gigi copot sendiri, tidak sakit, hanya mimpi buruk, hanya mimpi buruk. Ustadz Somad putuskan harus cari Pak Ki Gendeng, dukun pertama. Ia yang mulai ritual, ia yang tahu kontrak. Mereka ke rumah Pak Ki Gendeng di kampung Sukamaju, rumah kayu kecil. Atap seng, halaman penuh ayam, tapi rumah kosong, pintu terkunci, jendela ditutup tripleks. Tetangga bilang Pak Ki Gendeng hilang sejak Andi lunas hutang. Motornya masih di halaman, tapi orangnya tidak ada. Dedi buka pintu paksa, bau kemenyan busuk. Ruang tamu penuh sesajen kering, ayam cemani busuk, kembang layu. Di dinding ada foto Andi dan Pak Ki Gendeng, foto malam ritual. Andi mata ditutup kain kafan, Pak Ki Gendeng pegang gelas darah. Di belakang mereka bayangan wanita putih. Tapi di foto wanita itu tersenyum, gigi tajam. Malam datang lagi.
Dedi dan Ustadz Somad kembali ke alas roban. Kali ini bawa lebih banyak. Bensin 10 liter, garam 2 kilogram, air zam-zam 5 liter, pisau besar. Mereka parkir motor, jalan masuk hutan. Malam gelap, bintang tidak kelihatan, hanya kabut. Mereka sampai di pohon beringin. Lubang abu masih ada, tapi sekarang ada benda baru. Kain kafan kuning, sama seperti yang dipakai Andi. Kain itu basah, bau amis. Di tengah kain ada tulisan, "Abu lagi." Pak Ki Gendeng sudah bayar, giliranmu, Dedi. Dedi mundur, kakinya gemetar. Ustadz Somad tarik tangan Dedi. Ia buka tas, keluarkan Al-Quran, baca ruqyah keras. Suara menggema di hutan, tapi angin kencang. Daun beringin bergoyang, akar bergerak lagi. Kali ini lebih banyak, puluhan akar keluar dari tanah, melilit kaki mereka. Dingin, basah, cairan hitam. Dedi tarik pisau, potong akar, tapi akar baru muncul. Ustadz Somad tuang air zam-zam ke tanah. Akar mundur, tapi tidak semua. Satu akar besar melilit leher Dedi. Tarik ke atas. Dedi tersedak, wajah merah. Ustadz Somad potong akar pakai pisau. Akar putus, Dedi jatuh, napas tersengal. Mereka lari, tapi hutan berubah. Jalan setapak hilang, pohon-pohon sama. Mereka muter, kabur arah. Dedi nyalakan senter ponsel. Baterai tinggal 10%. Cahaya redup. Tiba-tiba senter mati. Gelap total. Mereka berhenti. Napas tersengal. Tangan pegang tangan. Lalu suara langkah. Pelan dari belakang. Sandal japit. Lalu suara perempuan. Dedi, kamu janji. Dedi berbalik. Wanita putih berdiri 3 meter. Rambut panjang, perut rata, tapi tangan pegang sesuatu. Kepala kecil, kepala Pak Ki Gendeng. Mata terbuka, jenggot putih. Kepala digantung di tangan. Wanita itu lempar kepala, menggelinding ke kaki Dedi. Dedi jerit, tapi suara tidak keluar. Ustadz Somad tarik Dedi, lari lagi, tapi kaki terasa berat. Tanah seperti rawa. Mereka jatuh, lumpur masuk sepatu. Lalu wanita itu sudah di depan, wajah dekat, napas dingin. Ia pegang wajah Dedi. Jari masuk kulit, bekas lilitan di kaki terasa panas. Ustadz Somad buka Al-Quran, baca ayat terakhir. Suara lemah, tapi tiba-tiba cahaya keluar dari buku. Cahaya putih. Wanita itu mundur,
teriak, suara campur tangis dan jeritan. Cahaya makin terang, hutan terang, pohon beringin terlihat jelas, jalan setapak muncul lagi. Mereka lari keluar hutan, motor masih ada, dinyalakan, tancap gas, jalan aspal, angin kencang. Mereka sampai di Masjid Besar Subang jam 3 pagi. Pintu masjid terkunci, tapi imam buka. Mereka masuk, duduk di saf depan, napas tersengal, tangan gemetar. Pagi hari, matahari terbit, kampung normal, anak-anak sehat, gigi tidak hilang lagi. Rumah Andi dibongkar, tanah diratakan, pohon beringin di alas roban ditebang, akar dibakar, abu ditanam, garam ditabur, air zam-zam disiram. Dedi pindah ke Bandung, kerja di pabrik, tidak pernah kembali ke Subang. Ustadz Somad pensiun dakwah, tinggal di pesantren kecil. Tapi setahun kemudian, Dedi dapat paket tanpa pengirim. Isinya kain kafan kuning, basah, bau amis. Di dalam kain ada gigi Dedi sendiri, gigi geraham depan, padahal giginya utuh. Dedi buang kain ke sungai, tapi malam itu mimpi datang lagi. Wanita putih berdiri di tepi kasur, perut rata, tangan kosong. Ia tersenyum, lalu pegang leher Dedi. Dingin, Dedi bangun jam 3 pagi. Lehernya ada bekas cakar, 5 garis, sama seperti Andi. Kampung Cigadung sekarang sepi, rumah baru dibangun, tapi tidak ada yang mau beli tanah Andi. Alas roban jadi kebun teh, pohon beringin hilang, tapi warga masih bilang malam Jumat Kliwon bau amis keluar dari tanah, dan di kejauhan suara sandal japit pelan menuju kampung.